Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kesehatan ibu dan anak. Dengan anggota kelompok kami yaitu Dengan saya Siti Farika dari NPM 18. Dan saya Lala Komalasari, NPM 10. Saya Galip Tumukti, NPM 37. Saya Anissa Fauzia, NPM 03. Saya Wildani Zakia, NPM 20, Andin, NPM 2, dan Marisa, NPM 11. Sebelumnya, apa sih itu kesehatan? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat adalah keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan apapun atau tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu ada pasal 34 ayat 3 menyebutkan negara itu bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi kesehatan ibu anak adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita, remaja, dan lansia. Sebelumnya, kesehatan ibu dan anak di tahun 2020, grafik menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya mengalami peningkatan kesehatan. Dikarenakan pemerintah menggalakkan suatu program yang disebut KIA. Jadi, semakin tahunnya program ini tuh diperbaiki. Jadi, kesehatan grafiknya semakin meningkat. Tujuannya itu apa sih? Yang pertama, tujuan tercapainya kemampuan hidup sehat, peningkatan kesehatan yang optimal, dan peningkatan derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang yang optimal. Tujuan khusus dari program KIA ini adalah yang pertama meningkatkan kemampuan ibu secara pengetahuan, afektif, dan perilaku. Yang kedua meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah atau yang belum sekolah secara mandiri di lingkungan terdekatnya dulu nih, dari keluarga, terus lingkup yang agak luasnya, posyandu, lalu lingkup pendidikan yang di atasnya, yaitu taman kanak-kanak. Lalu yang ketiga, meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga dalam mengatasi kesehatan ibu. Lalu ada meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bayi, balita, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui. Strateginya gimana sih? Strategi promosi peningkatan KIA serta percepatan penurunan AKI dan AKB adalah melalui advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh mitra kemitraan. Yang pertama itu advokasi. Advokasi merupakan upaya strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan seperti stakeholders. Stakeholders yang dimaksud di sini dari lingkup pendidikan seperti universitas, lalu tingkat pemerintah, ada dewan perwakilannya dalam pelayanan KIA. Lalu bina suasana. Bina suasana ini adalah upaya menciptakan opini publik atau lingkungan sosial baik fisik maupun non-fisik yang mendorong individu atau seseorang, keluarga, atau kelompok agar melakukan PHBS terkait dengan upaya peningkatan KIA serta mempercepat penurunan AKI dan AKB. Pemberdayaan masyarakat. Upaya menumbuhkan kesadaran, kemampuan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah KIA. Kenapa sih ada pemberdayaan masyarakat? Karena kalau kita menjalankan siapapun dari pihak manapun, baik stakeholders maupun kelompok, kalau menjalankan program tidak didukung oleh masyarakatnya, program ini tidak bisa berjalan. Makanya pemberdayaan masyarakat ini dirasa perlu untuk suksesnya program KIA ini. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu berperilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang KIA. Kemitraan. Dalam mengatasi masalah KIA,
Kemitraan adalah kerjasama formal atau resmi antar individu atau kelompok peduli KIA ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa, dan swasta atau dunia untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan KIA di masyarakat. Contoh kemitraan yang ada dalam lingkup kesehatan secara wilayah adalah Posyandu. Targetnya apa sih? Targetnya itu keterjangkauan program KIA yang bermutu bagi seluruh masyarakat untuk mendukung desa atau masyarakat sejahtera, terjaminnya kesehatan ibu dan anak, serta program gizi sehat dan seimbang. Karena gizi secara sehat dan seimbang mampu meningkatkan kesehatan baik dari sisi ibu maupun anaknya. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu. Banyak kasus pelayanan kesehatan yang kurang dari standar itu menyebabkan peningkatan AKI dan AKB, sehingga melalui target KIA ini dimasukkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Lalu ada pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan ibu dan anak. Cara pengelolaan program KIA adalah memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Upaya kesehatan ibu dan anak yaitu secara promotif dan preventif. Promotif, penyuluhan KIA, pembaruan buku KIA, program KB, mendorong upaya peningkatan akreditasi fasilitas kesehatan. Penyuluhan KIA itu dilakukan di posyandu-posyandu terkait dengan mengundang para ibu-ibu untuk lebih mengerti dan lebih peduli tentang kesehatan ibu dan anak, pembaruan buku KIA, program KB. Dengan adanya program KB itu masyarakat pemerintah berharap masyarakat itu menekan natalisnya, sehingga angka kelahiran bayi pun bisa dapat tertangani. Lalu peningkatan akreditasi itu menjamin standar pelayanan kesehatan yang bermutu. Dari segi preventif atau pencegahan, pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, serta anak sebelum sekolah, imunisasi, screening kehamilan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta menjamin ketahanan pangan dan gizi baik dapat mendorong kesehatan secara internal. Angka kematian ibu dan anak. Setiap tahun di seluruh dunia diperkirakan terjadi 358.000 kematian ibu, dan sekitar 99% kematian tersebut terjadi di negara berkembang yang miskin, dan sekitar 67% merupakan sumbangan 11 negara, salah satunya Indonesia. Berdasarkan evaluasi Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015, kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih pada posisi 305 dari 100.000 kelahiran. Padahal target yang dicanangkan PBB adalah 102 per 100.000 kelahiran. Angka kematian ibu. Bisa dilihat di situ ada kasus angka kematian ibu totalnya 14.640, yang dilaporkan ketahuan ada 4.999, dan yang tidak dilaporkan atau tidak ketahuan datanya ada 9.641. Data ini diambil dari Supas pada tahun 2015. Kematian ibu per tahun di lingkup kelurahan desa sekitar 83.447, tingkat puskesmas 1-2 tahun 9.825, dan rumah sakit 77%, 3-4 per tahunnya dihitung total rata-rata grafiknya 2.868. Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kematian. Lalu angka kematian bayi merupakan indikator yang digunakan untuk melihat status kesehatan anak, status kesehatan dan kondisi ekonomi penduduk secara keseluruhan. Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh Kemenkes, rendah pemeriksaan selama hamil, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah,
Kematian dan kesehatan pada bayi juga sangat terkait dengan imunisasi, status gizi, penyakit menular, kemiskinan, dan juga fasilitas yang ada. Faktor resiko yang mempengaruhi kematian maternal. Komplikasi kesehatan yang terjadi yaitu pendarahan, preeklamsia yang menyebabkan terjadinya hipertensi pada wanita sebelum kehamilannya memiliki tekanan darah normal, yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal, atau dapat memperberat keadaan hipertensi yang sebelumnya belum ada. Jadi preeklamsia ini pada ibu hamil, sebelum hamil itu ibu hamilnya belum hipertensi gitu, atau hipertensinya masih dalam status yang rendah. Nah, karena adanya kehamilan ini terjadinya eklamsia. Infeksi jalan lahir pada masa kehamilan, baik pada masa kehamilan muda maupun tua. Lalu ada komplikasi persalinan dan nifas, pendarahan terutama pada postpartum, partus atau kelahirannya itu lama atau macet, yang berlangsung lebih dari 18 jam sejak infartu, infeksi nifas, keadaan yang mencakup semua peradangan yang disebabkan masuknya kuman-kuman ke dalam alat genital atau kelamin yang sensitif pada waktu persalinan dan nifas. Angka AKI dan AKB di Jawa Barat pada tahun 2012. Sukabumi, tingkat kematiannya 76. Tingkat kematian bayi 76%, 524 angka kematian ibunya. Di Bogor 167 bayi, 63% AKI. Ibunya 158 bayi dan 47 ibu. Dapat disimpulkan pada tahun 2013 Karawang menempati posisi kedua dari penyumbang AKI dan AKB terbanyak, yaitu 64 kasus AKI dan 202 kasus AKB. AKI dan AKB di Kabupaten Karawang tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017 angka kematian ibu di grafik 59, 173 di bayi. Lalu pada tahun 2018 terjadi penurunan nih karena adanya strategi KIA dari pemerintah tadi, dari 173 menjadi 162, lalu dari 59 jadi 43. Nah, di tahun 2019 karena AKI semakin digalakkan oleh pemerintah, grafik kematiannya makin turun lagi dari 162 menjadi 22. Lalu dari 43 menjadi 7. Data ini diperoleh dari Dinkes Karawang. Kondisi di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu dan bayi masih tinggi dan merupakan penyumbang kedua kematian ibu dan bayi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga perlu dilakukan terobosan yang inovatif dan kreatif dan mempunyai manfaat untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Upaya penanggulangan kasus kematian ibu dan anak. Kekhawatiran terkait dampak tingginya kasus kematian ibu dan anak mendorong WHO dan organisasi internasional lainnya untuk menciptakan The Safe Motherhood Initiative yang mencakup serangkaian upaya pelayanan jangkauan mutu yang berkualitas untuk ibu dan anak berdasarkan konsep 6 pilar utama. 6 pilar utama itu apa sih? Yang pertama ada keluarga berencana atau KB. KB ini memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah, dan jarak kehamilan yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang, sehingga kasus peledakan maternal pun bisa tertangani oleh pemerintah secara grafis. Perawatan antenatal atau sebelum persalinan, menyediakan vitamin, imunisasi, dan memantau faktor resiko yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan, serta memastikan segala bentuk komplikasi dapat terdeteksi sejak dini dan ditangani dengan baik. Lalu perawatan postnatal setelah persalinan, itu memastikan bahwa perawatan setelah persalinan itu diberikan kepada ibu dan anak, seperti cara menyusui yang baik, layanan keluarga berencana, serta mengamati tanda-tanda bahaya yang terlihat pada ibu dan anak. Kontrol infeksi menular, seksual IMS, HIV, and AIDS.
mendeteksi, mencegah, mengendalikan HIV/AIDS dan IMS kepada bayi, menghitung resiko yang akan datang, menyediakan fasilitas konseling dan tes HIV/AIDS dan IMS untuk pencegahan dan memperluas upaya kontrol pada kasus HIV/AIDS dan IMS dari ibu ke bayi. Perawatan persalinan, memastikan bahwa tenakes yang terlibat dalam proses persalinan memiliki afektif, kemampuan dan alat kesehatan yang memadai untuk mendukung persalinan yang aman serta menjamin ketersediaan perawatan darurat bagi yang membutuhkan. Terkait kasus kehamilan dan komplikasi, perawatan post-aborsi, mencegah terjadinya komplikasi, memastikan bahwa komplikasi aborsi terdeteksi sejak dini dan ditangani dengan baik. Membahas tentang permasalahan kesehatan reproduksi lain yang dialami oleh pasien, serta memberikan layanan KB jika dibutuhkan. Kasus KIA selama pandemi, berdasarkan data Kemenkes, baru-baru ini terjadi penurunan kunjungan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan bayi, balita, dan anak. Pandemi menyebabkan tidak optimalnya pemantauan perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita, serta intervensi kesehatan dan ibu anak lainnya. Intervensi adalah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan program KIA sesuai dengan yang dibutuhkan. Cara yang dilakukan pemerintah dengan membuat list daftar penyakit yang paling tinggi kasus yang menyebabkan kematian pada ibu dan anak. Nantinya akan diambilkan kebijakan oleh para stakeholder sesuai kasus tertinggi dari wilayah tersebut sehingga program KIA ini dapat berlangsung secara maksimal sesuai yang dibutuhkan. Sementara untuk imunisasi, survei cepat Kemenkes bersama UNICEF mencatat lebih dari separuh fasilitas kesehatan di Indonesia tidak menjalankan layanan imunisasi secara baik akibat COVID-19. Hal ini dapat menghambat pencapaian target pemerintah untuk menurunkan stunting pada angka 14% pada tahun 2024. Pelayanan kesehatan ibu dan anak selama pandemi, yang pertama dibutuhkan partisipasi semua pihak. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk tetap mengakses layanan kesehatan ibu dan anak seperti pemeriksaan kehamilan, bersalin di vaskes, imunisasi, dan kunjungan posyandu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Fasilitas pelayanan patuh protokol pencegahan COVID-19, menghimbau fasilitas pelayanan kesehatan menjalankan pelayanan dan program Kesmas dengan lebih menerapkan dan mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian infeksi. Aktifkan kampanye program KIA, meminta pemerintah untuk memastikan berjalannya program kesehatan masyarakat, khususnya tentang KIA di masyarakat, dengan mengingatkan pemberian vitamin, makanan sehat bergizi, dan pemeriksaan ibu dan anak, serta mensosialisasikan panduan terkait layanan kesehatan ibu dan anak selama pandemi COVID-19 kepada tenakes dan pengelola vaskes. Makanan yang dianjurkan untuk KIA, sumber protein, yaitu daging, telur, susu, keju, kacang-kacangan, dan olahannya. Makanan pokok, karbohidrat, seperti nasi, jagung, umbi-umbian, gandum, hasil olahan tepung, roti, dan lain-lain. Sumber zat pengatur, sayur, buah, vitamin, dan mineral lainnya. Batasi gula, garam, lemak, serta tidak lupa menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.